Seperti yang kita tahu, NASA adalah sebuah lembaga Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam penelitian sains dan teknologi yang berkaitan dengan udara dan ruang angkasa. Sebelum meneliti ruang angkasa, NASA telah memulai ekspedisi meneliti lautan pada tahun 1958. Namun berhenti pada tahun 1978. Setelah keberhentiannya dalam menelusuri lautan, NASA kemudian mulai melakukan penelitian udara dan ruang angkasa hingga sampai saat ini. Ada banyak konspirasi mengenai keberhentian NASA menjelajahi lautan yang ada di bumi. Salah satunya adalah adanya bahaya di dalam lautan yang mengancam umat manusia. Maka dari itu, NASA langsung mencari pengganti bumi untuk ditinggali oleh manusia di masa depan. Konspirasi ini memang terdengar tidak masuk akal, namun dari sekian banyak laut dalam yang belum terjamah oleh manusia, apakah mungkin ada kehidupan lain yang mengerikan di dalamnya? Mitos-mitos mengenai Kraken, Megalodon, bahkan Blue mungkin bukan mitos semata. Bagaimana jika keberadaan mereka benar-benar ada? Tidak semua orang percaya akan konspirasi tersebut. Ada sebagian orang yang berspekulasi bahwa menjelajahi laut lebih banyak tantangannya dibandingkan ruang angkasa. Salah satunya adalah adanya tekanan yang sangat besar di dalam lautan. Ada ahli yang berpendapat bahwa tekanan di dasar laut seperti diinjak oleh 200 ton gajah dewasa. Maka dari itu, peralatan canggih masa kini masih belum bisa menembus beberapa laut yang belum tereksplor. NASA telah lama menjadi pusat perhatian dunia atas pilihan mereka untuk lebih fokus pada eksplorasi luar angkasa daripada lautan yang masih menyimpan banyak misteri. Banyak yang bertanya mengapa NASA tidak berani menjelajahi lautan dan memilih untuk mengeksplorasi luar angkasa. Lautan yang mencakupi sekitar 71% permukaan bumi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global dan sirkulasi atmosfer. Eksplorasi laut sangatlah penting untuk pemahaman kita tentang planet ini. Namun, penelitian di lautan tidaklah mudah. Para ilmuwan yang dikenal sebagai oceanografer sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses yang sulit ke daerah-daerah terpencil di laut, dan NASA sendiri pernah melakukan eksplorasi di lautan. Mereka meluncurkan satelit oceanografi pertama pada tahun 1978. Namun, pada satu titik, NASA memutuskan untuk menghentikan program eksplorasi bawah laut mereka dan beralih sepenuhnya ke pengamatan satelit. Selain itu, eksplorasi luar angkasa masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap, sehingga menjadi prioritas yang lebih besar bagi NASA. Namun keputusan NASA untuk fokus pada eksplorasi luar angkasa bukan tanpa kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keputusan mereka dan menunjukkan bahwa lautan masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa NASA sengaja menghentikan eksplorasi laut karena menemukan sesuatu yang sangat berbahaya, atau bahkan penemuan peradaban lain di dasar laut yang ditemukan oleh NASA. Salah satu tantangan terbesar dalam eksplorasi samudra adalah masalah fisika. Carl Feldman, seorang ahli kelautan di Goddard Space Flight Center NASA, menjelaskan bahwa lautan pada kedalaman yang luar biasa ditandai dengan jarak pandang yang nol, suhu yang sangat dingin, dan tekanan yang sangat besar. Dalam beberapa hal, jauh lebih mudah mengirim orang ke luar angkasa daripada mengirim orang ke dasar lautan. Tekanan yang kuat di laut dalam membuatnya menjadi lingkungan yang sangat sulit untuk dijelajahi. Sebenarnya, NASA tidak berhenti menjelajahi lautan atau telah memulai eksplorasi mereka. Namun, NASA tidak benar-benar fokus pada pengembangan teknologi atau alat untuk mengeksplorasi lautan. Karena itu tidak termasuk dalam misi mereka yang sebenarnya, yaitu misi NASA adalah menjelajahi ruang angkasa dan planet-planet lainnya. Meskipun begitu, NASA berkolaborasi dengan agensi lain dan organisasi riset untuk mempelajari lautan dan melakukan penelitian di sana.
Faktanya, yang menjelajahi lautan adalah tanggung jawab Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional yang disingkat dengan NOAA, dan Badan Antariksa Eropa yaitu ESA yang bekerja sama dalam proyek global untuk mempelajari lautan di seluruh dunia, seperti penelitian mengenai iklim, atmosfer, ekosistem, serta keanekaragaman hayati yang ada di lautan. NASA sendiri juga memiliki program yang berkaitan dengan pengamatan bumi dari ruang angkasa, termasuk pengamatan dari satelit tentang pergerakan oseanografi, cuaca dan iklim, dan kemungkinan dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Bahkan, NASA telah bekerja sama dengan NOAA dan WHO untuk menguji teknologi yang memungkinkan penyelam kendaraan antariksa ke dalam laut yang sangat jauh, seperti yang dilakukan dalam misi Deep Sea dan Nereus, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan untuk menjelajahi kawasan laut yang belum pernah dijangkau sebelumnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah benar sebenarnya NASA masih meneliti lautan tetapi lebih berfokus ke luar angkasa? Atau malah mereka memang benar menghentikan eksplorasi mereka di lautan karena bahaya dan ancaman yang ada di sana? Silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan jika ada informasi yang tidak sesuai di video, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, and see you in the next video. Peace.